Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Gerakan perlawanan di berbagai negara Eropa memiliki peran penting dalam perjuangan melawan kekuasaan Nazi dan membantu memajukan upaya sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia II. Meskipun sulit dan berisiko tinggi, para pahlawan gerakan perlawanan ini berjuang demi kebebasan dan martabat manusia. Berikut sekilas sejarah gerakan perlawanan di berbagai negara Eropa yang diduduki oleh pasukan Nazi selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, Perancis. Selama Perang Dunia II, gerakan perlawanan di Perancis memang menjadi salah satu yang terbesar dan paling beragam di Eropa. Gerakan ini terdiri dari berbagai kelompok seperti Maki atau kelompok gerilya, kelompok milisi, dan organisasi tersembunyi lainnya. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengganggu pasukan Jerman yang menduduki Perancis dan menyediakan informasi intelijen kepada sekutu. Mereka melakukan sabotase, pemalsuan dokumen, penyediaan tempat persembunyian bagi anggota gerakan yang diburu, serta membantu dalam operasi-operasi perang yang dilakukan oleh sekutu. Gerakan perlawanan ini memainkan peran penting dalam memajukan kembali Prancis dari pendudukan Jerman dan dalam persiapan untuk pendaratan sekutu di Normandia pada tahun 1944. Yang kedua, Norwegia. Gerakan perlawanan Norwegia terhadap pendudukan Jerman pada tahun 1940 adalah salah satu aspek penting dalam sejarah Norwegia selama Perang Dunia II. Mereka melancarkan berbagai aksi sabotase, pengumpulan intelijen, dan aktivitas pemberontakan untuk melawan pendudukan Jerman Nazi. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang berusaha menghindari kejaran Jerman dan anggota pemberontak di negara-negara lain. Gerakan perlawanan Norwegia ini berkontribusi pada upaya perlawanan Eropa terhadap penjajahan Jerman dan memiliki dampak penting dalam memerdekakan Norwegia setelah perang berakhir. Yang ketiga, Belanda. Di Belanda, selama Perang Dunia II, gerakan perlawanan juga memiliki peran penting dalam melawan pendudukan Jerman Nazi. Salah satu kelompok terkenal adalah The Underground. Kelompok ini terdiri dari berbagai elemen yang melakukan berbagai aksi perlawanan, termasuk sabotase, pengumpulan intelijen, dan menyelundupkan informasi serta bantuan kepada negara-negara sekutu. Selain itu, gerakan perlawanan di Belanda juga berusaha melindungi dan menyembunyikan orang-orang Yahudi dari pengejaran Nazi. Mereka memberikan perlindungan dan menyediakan tempat berlindung dan mencoba membantu orang-orang Yahudi untuk menghindari penangkapan dan deportasi ke kem-kem kematian. Upaya ini adalah contoh nyata dari solidaritas dan keberanian dalam melawan kebijakan kejam Nazi. Gerakan perlawanan di Belanda adalah bagian penting dari sejarah negara itu selama Perang Dunia II dan telah mengilhami penghormatan terhadap nilai-nilai kebebasan, persatuan, dan perlawanan terhadap penindasan dalam masyarakat modern. Yang keempat, Denmark. Selama Perang Dunia II, Denmark diduduki oleh pasukan Jerman dari tahun 1940 hingga 1945. Meskipun pendudukan ini relatif singkat,
Gerakan perlawanan Denmark tetap berperan penting dalam menyelundupkan orang Yahudi ke Swedia dan melakukan aksi sabotase terhadap pendudukan Jerman. Pada Oktober 1943, ketika Jerman berencana untuk menangkap dan mengirim Yahudi Denmark ke kem-kem konsentrasi, banyak warga Denmark membantu menyelamatkan lebih dari 7.000 orang Yahudi dengan menyelundupkan mereka ke Swedia. Aksi perlawanan ini menunjukkan solidaritas dan semangat perlawanan warga Denmark terhadap pendudukan Jerman. Yang kelima, Polandia. Gerakan perlawanan Polandia adalah upaya berbagai kelompok di Polandia untuk melawan pendudukan Jerman Nazi selama Perang Dunia II. Salah satu kelompok terbesar dan paling terkenal adalah Armia Krajowa atau AK atau Angkatan Bersenjata Rumah Tangga. AK terlibat dalam serangkaian kegiatan perlawanan termasuk sabotase, penyergapan dan pengumpulan intelijen. Pada tahun 1943, terjadi pemberontakan di Warsawa Ghetto, di mana para anggota Yahudi di Ghetto Warsawa yang dikepung memberontak melawan pasukan Jerman yang berusaha untuk menggusur mereka ke kem-kem kematian. Pemberontakan ini, meskipun akhirnya berhasil ditumpas oleh Jerman, menjadi simbol perlawanan dan keberanian dalam menghadapi kekejaman Nazi. Meskipun Polandia mengalami penderitaan yang besar selama Perang Dunia II, gerakan perlawanannya mencerminkan semangat perjuangan dan ketabahan rakyat Polandia dalam menghadapi pendudukan yang keras dan represif. Yang keenam, Yunani. Gerakan perlawanan Yunani adalah gerakan perlawanan yang terjadi selama Perang Dunia II, di mana berbagai kelompok komunis, nasionalis, dan anggota militer yang setia kepada pemerintah Yunani yang sah bergabung untuk melawan pendudukan Jerman Nazi dan Italia fasis. Gerakan ini berlangsung dari tahun 1941 hingga 1944. Salah satu kelompok yang terlibat dalam gerakan perlawanan Yunani adalah Organisasi Pembebasan Nasional Yunani atau IAP yang memiliki afiliasi komunis. Mereka memiliki sayap militer yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Yunani atau ILAS. Selain itu ada juga kelompok-kelompok nasionalis yang tergabung dalam Organisasi Pembebasan Nasional Nasionalis Yunani atau EDAS yang menentang pengaruh komunis dalam gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan Yunani terlibat dalam serangkaian aksi perlawanan, sabotase dan pertempuran melawan pendudukan Jerman dan Italia. Setelah Jerman mengundurkan diri pada tahun 1944, terjadi konflik antara kelompok-kelompok perlawanan yang berbeda, seperti Tentara Pembebasan Nasional Yunani dan Organisasi Pembebasan Nasional Nasionalis Yunani yang mencerminkan perbedaan ideologi dan tujuan mereka. Dengan bantuan sekutu, khususnya Inggris, gerakan perlawanan Yunani berhasil membebaskan sebagian besar wilayah Yunani pada tahun 1944. Namun konflik antara kelompok-kelompok perlawanan di masalah politik internal menyebabkan situasi yang rumit dan akhirnya berujung pada Perang Saudara Yunani yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1949. Yang ketujuh, Belgia. Gerakan perlawanan seperti Front de Independence atau Front Kemerdekaan dan Armeeskreet, tentara rahasia, merupakan bagian penting dari sejarah Belgia selama Perang Dunia II. Front de Independence adalah kelompok perlawanan yang didirikan pada tahun 1941 dan aktif dalam kegiatan sabotase serta pengumpulan intelijen untuk sekutu. Sedangkan Armeeskreet adalah organisasi bawah tanah yang bekerja sama dengan pasukan sekutu, melakukan serangan sabotase terhadap pasukan Jerman dan membantu dalam upaya pembebasan Belgia.
Kedua kelompok ini memainkan peran vital dalam mendukung upaya sekutu dalam merebut kembali Belgia dari pendudukan Jerman. Demikian seputar sejarah gerakan perlawanan di berbagai negara Eropa yang diduduki oleh pasukan Nazi selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perlawanan di Eropa Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.